Mungkin kalau kita bertanya atau kita mengangen-angen, kira-kira lebih mulia mana ya di hadapan Allah, ya bukan di hadapan manusia ya. Orang kaya dengan orang miskin. Nah, tapi di sini harus kita partisi dulu. Nggak asal kaya dan nggak asal miskin, tetapi yang kaya itu yang taat juga. Artinya kalau bahasa Arabnya itu al-ghani asy-syakir, orang kaya yang bersyukur, karena kaya itu relevan dengan bersyukur, dapat nikmat bersyukur gitu. Kemudian al-fakir as-sabir, orang miskin tetapi sabar. Jadi ini intinya sama-sama orang yang taat kepada hukum Allah. Kaya tapi tidak melakukan pelanggaran, miskin juga tidak melakukan pelanggaran. Kalau sudah yang miskin melakukan pelanggaran atau yang kaya melakukan pelanggaran, yaitu dihitung lebih banyak dosanya yang mana, sudah nggak bicara mana yang lebih utama. Ini sama ya. Jadi basicnya sama-sama taat kepada Allah lah, melaksanakan kewajiban dan meninggalkan yang dilarang. Tetapi berbeda cuma yang satunya punya duit, yang satunya tidak. Kalau kita tanya, mungkin memang kita lebih yakin kepada yang memang lebih utama yang kaya. Kenapa? Karena yang kaya bisa bersedekah, yang miskin tidak. Nah, kira-kira kan begitu. Tapi kesannya kok tidak adil banget ya. Apa benar seperti itu? Kok kesannya materialis banget? Kok kesannya agama ini material oriented gitu? Kok materi menjadi ukuran gitu? Nah, begitu ya. Jadi sebetulnya begini. Orang-orang miskin komplain atau merasa mendapatkan sesuatu yang tidak sama dengan orang kaya, atau bahasanya itu bukan iri ya, karena saya mau bicara tentang sahabat ya. Bukan iri, tetapi semacam merasa lebih enak jadi orang kaya ya, daripada jadi miskin. Itu normal, Pak. Sahabat Rasulullah saja, fuqara'ul muhajirin saja itu mengadu kepada Rasulullah. Di mana aduannya itu adalah mengatakan kalau enak ya jadi orang-orang kaya itu. Begitu simpelnya. Lalu Rasul mencoba menyampaikan jawaban-jawaban yang menghibur. Tetapi closingnya, ini yang menarik. Closingnya ini tetap memberikan partisi bahwa ya memang mereka lebih utama. Begitu kira-kira. Ya. Nanti saya bacakan secara tertib satu hadis, kemudian ucapan ulama yang mensarah hadis itu ya. Dan yang terakhir, bahwa ternyata sebetulnya ini diperdebatkan. Mana yang lebih utama itu ikhtilaf ulama saja ya. Jadi tidak perlu digas. Cuma poinnya adalah, kalau ada orang yang berpikir menjadi kaya itu lebih baik daripada menjadi miskin, dalam kategori sama-sama taat, itu ada benarnya. Dan bahkan itu, ya bolehlah dalam tanda kutip, sesuai dengan hadis Rasulullah, bahwa lebih utama yang yang kaya itu. Cuman harus difahami ini. Bukan utama karena dia kaya. Bukan ya. Perhatikan pelan-pelan saya bacakan hadisnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rawal Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Imam Bukhari dan Imam Muslim berarti muttafaq, hadis ini meriwayatkan satu hadis dari Abu Hurairah. Apa itu hadisnya? Anna fuqara al-muhajirin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang-orang fakir dari kaum muhajirin itu berarti orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah tapi mereka yang fakir, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, lalu mereka berkata, "Dhahaba ahlud dusur bid darajatil ula wan na'imi al-mukim." Ya, kalau bahasa gampangnya itu orang-orang yang punya duit itu enak. Mereka mendapatkan derajat yang tinggi dan nikmat yang kekal. Artinya kan memuji, Pak. Bayangkan orang miskin memuji orang kaya. Bahasanya itu enak mereka itu. Itu apa tujuannya, Pak? Kan mesti itu berangkat dari saya kok miskin mereka kok kaya atau bagaimana begitu ya. Kemudian faqalah, maka Rasulullah SAW bersabda, "Wa madzaka?" Apa itu? Jadi nanya gitu. Apa maksudnya itu? Qalu, mereka menjawab, yusalluna kama nusolli. Orang-orang kaya itu sholat sebagaimana kami sholat. Artinya kami setara dalam sholat. Sama-sama bisa ibadah sholat. Sholat apapun. Kita bisa sholat 1000 rakaat, mereka pun bisa. Makanya partisi dulu ini sama, ketaatannya sama. Mengerjakan yang sunnah juga. Kalau misalnya mereka sholatnya lebih sedikit dari kami, ya itu sudah bukan soal miskin kaya, Pak. Tapi ibadahnya yang lebih tinggi kan begitu. Ini ibadahnya sama lah, anggapnya begitu ya.
Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu. Mereka berpuasa, kami juga berpuasa. Atau mereka puasa sama dengan kami, setara. Tapi kemudian wa yatasaddaquna wa la natasaddaqu. Dan mereka bersedekah, kami tidak. Ini kan berarti menunjukkan bahwa kami ini tidak bisa melakukan seperti yang mereka lakukan. Ya ini kan semi-semi komplain lah kalau bahasa sekarang ya. Wa yu'tikuna wa la nu'tik. Mereka bisa memerdekakan budak dan kami tidak bisa memerdekakan budak. Faqala Rasulullah SAW. Perhatikan Rasul menghibur ya, memberi tasliyah. Maka Rasulullah SAW itu menjawab atau bersabda, afala u'allimukum syai'an. Maukah saya ajarkan kepada kalian sesuatu? Tudriku nabihi. Dimana dengan hal itu kamu bisa mencapai atau bisa setara. Tudrikuna, kamu mencapai atau setara bihi dengan sesuatu tadi itu. Man sabakokum, kepada siapapun. Man itu kan mausul ya, mutlak, siapapun. Sabakokum, yang telah mendahului siapapun itu kepada kalian. Artinya, mau nggak saya ajarkan kalian sesuatu yang mana kalau kalian lakukan ini, kalian akan setara dengan semua orang yang telah melampaui kalian. Artinya kalian tidak akan pernah kalah lah, begitu ya. Bahkan dipertegas lagi, watasbakuna, dan kalian akan mengungguli bihi, dengan sesuatu itu, man ba'dakum, kepada siapapun setelah kalian. Artinya Rasul mau memberikan satu jurus di mana kalian bisa menang dari orang setelah kalian, dan kalian ini mungkin menghormati salaf ya. Dan kalian itu tidak akan bisa kalah atau tidak kalah dari yang sebelumnya. Jadi sudah diajarkan Pak. Kalau kepada yang lampau itu jangan pernah merasa menang. Sehingga kalau untuk yang lampau itu adrokah, setara. Kalau untuk yang setelahnya menang, mendahului, begitu ya. Kenapa? Karena mereka sudah mendahului kita, kan begitu ya. Bahkan diteruskan, wala yakunu ahadun afdala minkum, dan tidak akan ada seseorang pun afdalah, adalah lebih utama, dia itu minkum, dari kalian, illa man, kecuali orang itu sona'ah, melaksanakan mithlama sonatum, apa yang kalian laksanakan, yang akan saya ajarkan ini. Jadi oleh Rasul, mereka ini berarti kan Rasul memahami mereka ini merasa kalah. Makanya saya bilang, walaupun bahasanya bukan hasud, bukan apa, tapi mereka merasa kalah, merasa di bawahnya. Maka Rasul memberikan ajaran, memberikan satu informasi bahwa kalian tidak bisa, kalian walaupun apapun keadaan kalian tidak kalah, bahkan bisa menang. Saya ajarkan satu jurus di mana kalian bisa setara dengan orang-orang yang sudah lampau, dan kalian tidak akan pernah dikalahkan oleh siapapun, kecuali orang itu ya akan sama dengan kalian kalau orang itu melakukan hal yang sama dengan yang kalian lakukan. Nah begitu ya. Kemudian fakolu bala ya Rasulullah. Ya. Mereka menjawab, tentu saja ya Rasulullah SAW. Qala, maka Rasul bersabda, tusabbihuna wa tukabbiruna wa tuhammiduna duburah kulli salatin salasan wa salasina marrotan. Ternyata simpel saja. Tuhammiduna, kamu membaca alhamdulillah ya. Di sini berarti yang tusabbihuna ya, kamu membaca subhanallah. Seperti yang setelah sholat itu 33 tuh. Wa tuhammidun, kemudian membaca alhamdulillah. Wa tukabbirun, kemudian membaca Allahu akbar. Dubura kulli sholatin ya. Di setiap sholat fardu ya, setiap sholat fardu ya. Sebanyak salasan wa salasina marrotan, sebanyak 33. Ya udah itu saja, kamu laksanakan itu saja, kamu sudah bisa setara dengan orang-orang sebelum kamu, dan kamu tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Orang-orang setelah kamu pun akan kamu kalahkan, dan mereka bisa sama dengan kamu kalau mereka melaksanakan ini juga. Kira-kira begitu ya. Kemudian faqala Abu Shalih, berkata Abu Shalih, faraja'ah fuqara'ul muhajirin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau roja'ah ila itu Pak kembali ya, jadi mendatangi lagi. Jadi kalau roja'ah itu yang masyhur itu roja'an. Kalau roja'an itu Pak berpaling, artinya meninggalkan. Jadi misalnya awalnya berpendapat A, lalu kemudian merubah pendapatnya menjadi B, itu kan disebutnya rujuk. Tapi rujuk maksudnya itu an Pak, rujukan ya. Jadi rujuk ini memang kalau suami istri itu rujuk ilah berarti ya, dia kembali. Tapi kalau ulama rujuk biasanya itu maksudnya dia tinggalkan pendapat yang lama ya. Artinya roja'a anhu. Dia anulir pendapat itu.
Jadi dia kembali darinya. Agak bingung bahasa Indonesia. Artinya dia kembali kepada pendapat yang baru dan meninggalkan pendapat yang lama. Itu rujuknya ulama. Ya, terserah ilahnya kemana. Kalau roja'a ilah berarti dia menuju. Kalau roja'an berarti dia meninggalkan. Nah, kira-kira begitu ya. Faroja'a maka mereka kembali kepada Rasulullah SAW. Faqalu lalu mereka berkata lagi. Sami'ah ikhwanuna ahlul amwali bima fa'alna. Ya Rasul, berarti ini setelahnya ya. Jadi ini setelah mereka dinasihati, diberikan jawaban oleh Rasul, mereka sudah kembali masing-masing, sudah melaksanakan itu. Tasbih, tahmid, dan takbir 33 kali itu. Setelah itu, mereka datang lagi kepada Rasul, komplain lagi. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah ya. Sami'a ikhwanuna ahlul amwal. Saudara-saudara kami, yaitu ahlul amwal itu, yang punya harta itu, mendengar ya, apa yang kami kerjakan, bima fa'alna. Jadi mereka itu mendengar ya Rasul ya. Jadi dibacanya ahlul ya. Sami'a ikhwanuna ahlul amwal. Ya. Jadi ahlul amwal itu jadi badalnya berarti ya. Jadi ya Rasul, ternyata orang-orang kaya itu, sultan-sultan itu, mendengar bahwa kami mengerjakan apa yang kau ajarkan itu. Baca 33 itu. Nah, begitu ya. Fafa'alu, lalu mereka pun meniru. Aduh, gimana ini? Jadi ya Rasul, jurus pamungkas itu, yang bisa setara dengan orang yang sebelumnya dan tidak bisa dikalahkan oleh orang setelahnya itu, ternyata didengar oleh orang-orang kaya itu. Dan mereka juga meniru. Ya iya Pak, seperti yang saya bilang tadi itu. Jadi masih konsisten sahabat ini kepada yusalluna kama nusolli. Ya kita melakukan apapun orang kaya juga bisa Pak. Kita sholat 1000, mereka juga bisa 1000, kan begitu ya. Faqala Rasulullah SAW. Maka pada akhirnya Rasul itu memberikan jawaban pemutus ya. Zalika fadlullahi, itu adalah keutamaan dari Allah. Yu'tihi, di mana Allah memberikan ya, keutamaan itu man kepada orang yasha'u, yang Allah kehendaki. Ya itu ya keutamaan mereka. Nah baru dari sini disimpulkan oleh ulama bahwa orang kaya itu lebih utama daripada orang fakir. Tetapi catatannya adalah yang sama-sama maksimal dalam beramal. Untuk lebih sinkronnya ya, kita baca sarah ulama tentang hal ini. Perhatikan yang pertama, qolal Qodiyat fi Ikmalil Muallim. Berkata Imam Qodiyat dalam kitabnya Ikmalul Muallim, itu sarahnya Sahih Muslim. Qala Abul Qasim bin Abi Sofroh ya. Berkata Abul Qasim bin Abi Sofroh apa Sifroh ya. Fihi nassun, di dalam hadis itu ada nas, ada sesuatu yang jelas ala fadlil ghani, tentang keutamaan ya, atau lebih utamanya orang kaya. Nasson la takwilan, secara nas, bukan secara interpretasi apalagi takwil. Artinya di situ jelas menunjukkan ada keutamaan bagi orang kaya, begitu ya. Tetapi perhatikan, idas tawat, apabila sama atau setara a'maluhum, pengerjaan-pengerjaan mereka atau pekerjaan-pekerjaan mereka, bima, dengan apa-apa ya, a'maluhum ya, failnya ya, faradallahu alaihim, yang Allah fardukan. Jadi kalau mereka ini sama-sama mengerjakan apa yang Allah fardukan, maka tetap yang kaya ini akan lebih utama. Jadi catatannya adalah amalnya sama Pak ya. Pelan-pelan nanti ketemu sinkronnya ya. Kemudian falil ghani ya, maka dimiliki oleh orang kaya hina idin, pada waktu itu, artinya pada waktu setara amal-amal yang diwajibkan itu mereka sama-sama kerjakan. Tetapi di keadaan itu juga orang kaya itu memiliki, apa yang dimiliki itu, fadlu a'malil birri, yaitu keutamaan berupa melaksanakan kebaikan ya, al muta'alliqati, di mana amal itu berkaitan ya, atau tindakan-tindakan perilaku itu berkaitan bil amwali, dengan harta. Artinya ya sama-sama melaksanakan kewajiban, tapi orang miskin kan tidak bisa berzakat. Ya memang tidak wajib iya,
Tidak wajib, tidak dosa, tapi tidak dapat pahala berzakat. Orang miskin tidak haji, tidak dosa, tapi tidak bisa berpahala haji. Orang kaya bisa berzakat, bisa berhaji. Batasannya sama, Pak. Sama-sama melaksanakan yang diwajibkan. Tetapi karena dia berkaitan dengan a'malul birri al-muta'alliqati bil amwal, maka jelas orang kaya di sini selangkah lebih maju atau lebih utama ya. Bima, perhatikan, bima berupa sesuatu ya, atau dengan sesuatu la sabilah yang tidak bisa ditempuh atau enggak ada jalannya. Lil fakiri, dimiliki orang miskin itu ilaiha kepadanya. Jadi kalau sama-sama melaksanakan di batasan yang ibadah fardu saja, ini logika sederhana, ibadah fardu saja, sama-sama taat kepada semua perintah Allah, artinya yang wajib dulu dikerjakan semua perintah Allah, maka yang kaya tetap lebih mulia. Kenapa? Karena yang kaya bisa haji, yang miskin tidak. Kan sama-sama wajib itu. Artinya sama-sama status wajib orang kaya haji. Yang kaya bisa berzakat mal, yang miskin tidak. Ya. Batasnya sama, Pak. Sama-sama hanya sebatas mengerjakan yang wajib, tapi karena ada sesuatu yang la sabila lil fakiri ilaiha, orang miskin tidak bisa mencapai itu. Apa itu? Al-a'malul muta'alliqatu bil amwal. Ibadah-ibadah yang berkaitan dengan harta. Kemudian di sini dipertegas. Nah, sebetulnya bukan Islam materialis, bukan Islam memuji harta, bukan. Bukan Islam ini mengagungkan orang kaya, merendahkan orang miskin, bukan. Standarnya adalah amal. Nah, makanya di sini wa innama, dan sesungguhnya yafdulul faqru wal wina idza fadala sahibuhu bil amal. Ya. Jadi ya, kalau ini bukan ghani tapi fakir ya. Miskin atau kaya itu bisa unggul sebetulnya dengan apa yang dilakukan oleh keduanya itu. Sohibuhu itu ya maksudnya entah yang miskin entah yang kaya begitu ya. Jadi sebetulnya kemiskinan dan kekayaan itu bisa menjadi unggul ya, dilihat dari pekerjaan dari semua keduanya itu ya. Jadi di sini indikator kemuliaannya itu adalah bil amal. Bukan tentang dia punya harta lalu mulia, enggak, tapi apa yang dia kerjakan. Nah, kemudian ya. Fahada zahiru makna qaulihi, maka ini adalah maksud yang jelas dari sabda Rasulullah SAW. Fadlullahi yu'tihi mayyasha. Jadi harta itu menjadi lebih utama karena dengan harta ada amal yang lebih banyak daripada yang tidak berharta. Jadi bukan terletak di hartanya lebih utama, enggak. Apa buktinya tidak terletak di hartanya yang lebih utama? Anda punya harta kalau Anda tidak haji juga, malah Anda jadi berdosa. Orang miskin tidak haji, tidak berdosa, Anda jadi berdosa. Jadi sebetulnya relevansinya itu adalah perbuatan kita. Cuma dipresisikan perbuatan oke, maka yang kaya bisa lebih utama daripada yang miskin kalau standarnya dalam berbuat sama-sama semua yang wajib dikerjakan. Bahkan kalau semua yang sunnah pun dikerjakan ya tambah jauh, Pak. Orang miskin tidak bisa bersedekah, tidak bisa bangun masjid. Orang kaya bisa. Dia bisa bantu orang sakit, dia bisa memberi idkhalus surur. Dia bisa membahagiakan tetangganya. Jadi kan orang miskin tidak bisa, orang kaya bisa. Jadi bukan hartanya yang lebih utama, tapi perbuatannya lebih banyak. Kira-kira begitu. Jadi orientasinya fadlun di situ adalah bukan melihat materi. Jadi bukan Islam materialis, bukan. Tapi Islam bicara tentang action, perbuatan. Ya, tapi kalau perbuatan itu berkaitan dengan harta, ya memang harus punya harta untuk bisa melaksanakan itu. Jadi ini diluruskan ya, biar kita tidak, fadlullah, dzalika fadlullah. Itu yang itu kehebatan mereka. Seolah-olah orang kaya mesti lebih hebat dari orang miskin, belum tentu. Tergantung dia itu ya, melaksanakan kefarduhannya apa tidak. Ya nggak usah yang sunnah dulu, yang fardu saja dulu. Ya. Zakat saja kalau Bapak miliaran, zakatnya bisa miliaran, itu kan zakat kan juga sedekah, Pak, itu kan berpahala. Jangan dikira karena justru itu lebih besar dari sedekah biasa, karena itu wajib statusnya. Haji berpahala.
Memang orang miskin tidak haji tidak dosa karena tidak wajib. Tetapi kalau dia haji juga berpahala. Kan begitu, Pak. Nah, orang kaya yang haji walaupun wajib ya berpahala. Dan orang miskin tidak dapat pahalanya tidak haji. Tidak dapat pahalanya haji walaupun tidak dapat dosanya tidak haji. Tapi orang kaya yang haji dapat pahalanya haji. Ya kalau sama-sama, kalau yang kayanya buruk malah dia dapat dosa. Artinya orang miskin nggak haji nggak dosa, orang kaya nggak haji dosa. Kan jadi begitu ya. Nah, kemudian satu lagi, coba diperhatikan, ini dari Ibnu Daqiqil Aid ya. Waqala Ibnu Daqiqil Aid, dan berkata Imam Ibnu Daqiqil Aid fi Ihkamil Ahkam, dalam kitabnya Ihkamul Ahkam, al-fuqara'u. Ya, jadi ini bercerita orang-orang fakir itu ya, yang sahabat Rasulullah itu, yang muhajir itu, dzakaru lirrasuli sallallahu alaihi wasallam, menceritakan atau menyebutkan atau menjelaskan kepada Rasulullah SAW sesuatu yang tadi, yang mana sesuatu itu memastikan atau berkesimpulan atau mengandung makna gitu, atau memastikan gitu, tafdilal aghniya, tentang kemuliaan orang kaya atau tentang lebih utamanya orang kaya. Jadi kalau dipelajari dari hadis Rasulullah tadi itu, dari mulai enak jadi orang kaya itu, sodako, ngaji bisa, sholat bisa, tapi mereka bisa sedekah, kami tidak bisa. Lalu Rasul mengajarkan amalan yang membuat kalian bisa setara, bahkan tidak bisa kalah. Lalu mereka datang lagi mengatakan, ya orang-orang kaya ternyata juga melakukan yang itu ya Rasul. Kami dengar mereka juga melaksanakan yang kami kerjakan. Lalu Rasul menyampaikan narasi fatullah. Nah, perhatikan di sini kelanjutannya. Bisababil kurbati al-muta'alliqati bil mali. Ya. Jadi orang-orang miskin itu menceritakan kepada Rasul, di mana isi ceritanya itu adalah orang kaya lebih mulia daripada orang miskin karena sebab berupa al-kurbat. Ya. Al-kurba itu bukan kekerabatan ya, tapi berupa ibadah, bukan pendekatan, ibadah yang berkaitan dengan harta. Wa aqarrahum, dan membenarkan ya, aqarrah saya artikan membenarkan, dan ya menyetujui hum kepada mereka an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi setuju. Jadi simpel memahami hadis itu. Sahabat menjelaskan orang kaya lebih utama daripada orang miskin karena mereka bisa beribadah dengan harta. Dan Rasul setuju dengan itu. Makanya hadis ini menunjukkan keutamaan orang kaya. Begitu ya. Walakin, tetapi allamahum, Rasul mengajarkan kepada mereka itu ma yakumu maqamatil kaziyadati, sesuatu yakumu yang berposisi atau berada, maqamatil kaziyadati, di posisi yang setara dengan posisi tadi itu ya. Falamma qalaha al-aghniya'u sawauhum, tetapi ya, jadi awalnya Rasul mengajarkan sesuatu itu yang bisa setara dengan apa namanya ya. Jadi kita bisa pahami bahwa kamu kalau baca 3 kali itu ya, baca apa bahasanya itu, baca 3 kali 33 kali sholawat, 33 kali tahmid, tasbih dan takbir itu sebetulnya, ini kata Ibnu Daqiqil, itu sudah setara dengan yang mereka kerjakan itu. Artinya mereka beribadah dengan harta walaupun kamu tidak. Jika kamu lakukan ini, jadi Rasul bukan menipu, Pak. Rasul bukan mengelabui, enggak. Rasul memang menjelaskan. Kalau kamu melakukan ini, maka kamu akan setara dengan keutamaan itu. Ini kita memahami ucapan Ibnu Daqiqil Aid ya. Kita tidak bicara tentang ikhtilaf ulama atau apa. Jadi kata Ibnu Daqiqil Aid ini, sebetulnya Rasul sudah mengajarkan apa-apa yang bisa membuat mereka setara dengan orang-orang kaya itu. Artinya setara apa? Setara walaupun orang-orang miskin ini tidak bisa melakukan seperti yang mereka lakukan, yaitu bersedekah atau memerdekakan budak. Sebetulnya bisa setara. Nah, itulah maksud dari walakin allamahum ma yakumu maqamatil kaziyadah. Tapi Rasul sudah mengajarkan mereka apa yang membuat mereka setara. Setaranya di sini tilka ziyadah, Pak. Ziyadahnya di sini kembali kemana? Kepada yang tadi itu. Yaitu mereka bisa melaksanakan sesuatu dengan harta mereka. As-sodaqah wal iktak ya. Bersodaqah atau memerdekakan budak. Rasul sudah mengajarkan untuk mengejar mereka untuk setara. Ya, kenapa bisa setara? Karena apa yang diajarkan Rasul tadi itu adalah kamu akan setara pahalanya dengan siapapun yang setelah kamu dan tidak bisa dikalahkan oleh siapapun.
orang-orang setelah kamu ya, kamu setara dengan orang sebelum kamu dan tidak bisa dikalahkan oleh siapapun orang-orang setelah kamu. Mau mereka kaya, mau mereka bersedekah, mau mereka berbuat apapun, mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan kamu kalau kamu membaca ini. Tapi kan Rasul memberi catatan, Pak. Kecuali kalau mereka juga membaca ini. Kecuali mereka sona'ah bimithli ma sona'tum. Nah, inilah cerdasnya ulama ketika menjelaskannya. Jadi bukan kita akal-akalan, Pak, memahami hadis itu. Jadi dipartisi ucapan-ucapan Nabi itu. Apa maksudnya? Illa idza sona'u bima sona'tum. Kecuali kalau orang-orang itu yang mau kamu lawan itu juga melaksanakan hal yang sama, maka yang mereka tidak kalah. Sebelumnya kan tasbikunahu, kamu bisa mengalahkan mereka. Bahkan bisa mengalahkan gitu. Tetapi ya kalau mereka melakukan yang sama ya enggak, kan begitu ya. Maka di sini dijelaskan ya. Falamma qalaha al-awliya'u, ketika orang-orang kaya itu juga membaca apa yang dibaca orang miskin tadi itu ya. Jadi orang miskin tadi misalnya ketinggalan poin di sodako, mereka bisa setara dengan mereka, ngejar poinnya dengan takbir, dengan baca amalan setelah sholat itu ya. Tahmid, zikir dan sebagainya 3 kali, 33 kali itu kan setara, Pak. Tapi ternyata ya, setelah orang-orang kaya itu mendengar itu dan mereka qolaha juga membaca itu. Ya, jadi kan jelas persis seperti hadis nabinya itu, seperti ceritanya itu. Orang-orang kaya dengar ya Rasul dan mereka mengerjakan. Jadi posisi sebelumnya ya, mereka tidak baca itu tapi mereka bersedekah. Lalu yang miskin tidak bersedekah tapi baca, setara poinnya. Kan begitu. Kenapa setara? Karena membaca ini tidak bisa dikalahkan oleh amal apapun, kan begitu. Hanya bisa dikalahkan atau setara dengan orang yang sama-sama baca, kan begitu. Ternyata orang kaya juga setelah dengar membaca. Itu begitu ulama detail ya menjelaskannya. Falamma qalahal aghniya'u sawauhum fiha. Maka akhirnya orang kaya itu setara juga dengan mereka. Fiha di bagian apa? Di bagian bacaan itu. Ya. Jadi pelan-pelan ini menarik sekali kalau kita rasionalkan ya. Jadi poin-poin orang kaya itu awalnya adalah sedekah. Poin unggulnya. Orang miskin tidak punya poin ini. Akhirnya orang miskin ada poin lain, yaitu poin amalan zikir setelah sholat. Sehingga setara. Jadi orang kaya punya poin sedekah, orang miskin punya poin amalan setelah sholat. Setara posisinya. Nah kemudian orang kaya juga baca itu. Ya akhirnya perhatikan kelanjutannya di sini. Wa baqiya ma'ahum rajahanu kurbatil amwali. Ya akhirnya kembali lagi. Yang kaya lebih utama. Kenapa? Karena poinnya naik. Skornya naik. Kenapa? Karena harta tadi itu kan setara dengan zikir-zikir. Sehingga walaupun mereka tidak zikir, kita zikir, mereka tidak zikir, mereka setara dengan kita. Kalau mereka juga zikir, Pak, ya akhirnya menang lagi. Kita kembali ke lantai dasar. Ya sumuna kamana sumu, kita puasa, mereka puasa. Makanya saya bilang, diukur dari amalnya. Kalau kesunahan kita kerjakan, mereka juga kerjakan semua. Tapi mereka melaksanakan apa yang tidak kita buat, ya mereka lebih utama. Jadi di masalah perbuatannya. Ya, mungkin saya belepotan menjelaskan, tapi semoga kamu paham. Jadi oleh ulama diberikan satu simulasi yang pointing. Ya. Awalnya mereka tertinggal karena tidak bisa sedekah, tapi Rasul mengajarkan mereka setara, yaitu berzikir itu. Tapi mereka hanya berzikir juga, ya mereka unggul lagi. Kenapa? Karena mereka bisa menyusul orang miskin atau bisa mengungguli orang miskin itu, atau bisa menyusul orang miskin itu dengan sholawat itu, dengan bacaan-bacaan itu, tapi orang miskin tidak bisa menyusul mereka dengan sedekah itu, begitu ya. Faqala alaihi salam, maka atas dasar itulah Rasul bersabda, dzalika fadlullahi yu'tihi mayyasha, yaitu memang keutamaan yang Allah berikan kepada mereka maksudnya ya, atau kepada siapapun yang Allah kehendaki. Fadzahiruhu al-qaribu minan nassi, maka makna yang jelas yang sangat dekat dengan nas ini, perhatikan, annahu, bahwasanya ya, kalau kamu menyebut bahwasanya Rasulullah itu berarti annahu faddola, berarti Rasul itu mengunggulkan ya. Al-aghniyah berarti mengunggulkan orang kaya biziyadatil kurbati al-maliyati,
dengan sebab mereka punya ibadah-ibadah yang sifatnya harta. Tapi kan karena nggak ada sallallahu-nya, berarti kita baca annahu, bahwasanya domir sya'an ya. Fadlul aghniyai, keutamaannya orang-orang kaya itu, ya mungkin lebih enak dibaca begitu ya. Karena kalau annahu biasanya annahu sallallahu alaihi wasallam begitu ya. Fadlul aghniyai, ya. Bahwasanya keutamanya orang-orang kaya itu biziyadatil kurbati, adalah dengan sebab mereka itu punya kelebihan ya, berupa melaksanakan ibadah-ibadah yang sifatnya harta. Nah, kemudian ini closingnya ya. Wa ba'dun nasi, ada sebagian manusia ta'awwala qaulahu sallallahu alaihi wasallam, yang mentakwil ya. Makanya ada bahasa takwil, karena sebelumnya Qadiyat itu sudah menjelaskan ini tanpa ditakwil, menukil ucapan seseorang yang ulama ya, yang mengatakan ini secara nas bukan secara takwil ya, karena mungkin ada pemaknaan-pemaknaan yang mungkin bisa bertolak belakang, bukan mengunggulkan orang kaya tapi mungkin orang miskin ya. Tapi di sini dijelaskan sederhana saja. Mentakwil apa? Dzalik wa dzalika fadlullah yu'ti ma yasha. Mentakwil sabda Rasulullah itu, dzalika fadlullah itu bitakwilin mustaqrohin atau mustakrihin ya, dengan takwil yang tidak disukai atau tidak tepat lah ya, atau keliru ya. Wa yukhrijuhu, dan mengeluarkan amma dzakarnahu, yang mengeluarkan maknanya itu dari yang kami sebutkan ini, minadz dzahir, dari makna dohirnya. Artinya dia tidak menjelaskan secara dohir. Berarti kalau takwil itu kan Pak memang tidak menjelaskan secara dohirnya, berpaling dari dohirul lafdi, itu takwil namanya. Ya bisa jadi bertolak belakang ya. Jadi makna dzalika fadlullah itu bukan masalah mengumumkan orang kaya dan sebagainya, kira-kira kan begitu ya. Tetapi dijelaskan di sini, dikomentari, ini yang disebut dengan menukil, mengutip tapi dikomentari, ditolak bahkan ya. Berarti tidak sepakat dengan pendapat itu. Walladzi yaqtadihi al-aslu, tetapi sesuatu yang dituntut oleh dasarnya itu, artinya sesuatu yang pasti dikandung oleh al-aslu, oleh sumbernya tadi, oleh hadisnya itu ya. Annahuma, bahwasanya orang fakir dan orang miskin, orang kaya itu intasawaya, apabila mereka setara. Maksudnya setara itu tadi itu sama gitu ya, bacaannya sama, amalnya sama. Kemudian wahasolar rojahanu bil ibadatil maliyati, tetapi masih dicapai keunggulan dengan ibadah maliyah itu. Artinya bacaan 33 itu juga sama-sama pakai, tetapi masih ada yang unggul dengan ibadah maliyah ya. Jadi di sini ar-rojhan itu failnya hasola ya, terjadi tapi tetap terjadi, artinya tetap terpakai lagi, artinya bunyi lagi poin itu. Awalnya kan tidak bunyi poin itu. Kenapa tidak bunyi? Ya karena sudah setara ya, sudah disetarai oleh yang miskin. Tapi kalau yang kaya juga baca, akhirnya bunyi lagi poin itu, rojahano al-qurbah al-maliyah itu ya. Nah, kalau terjadinya seperti itu, setara tapi tetap terjadi keunggulan ibadah dengan harta itu, maka ayyakunal ghani afdolah ya. Maka pasti ya, yang kaya itu adalah lebih unggul. Wala syakka fi dzalika, dan ini tidak mengandung keraguan sama sekali. Jadi tidak perlu ditakwil takwil. Nah, perhatikan ya, mungkin kalian berbeda dalam memahami tarkib i'rabnya di bagian terakhir ini ya. Walladzi yaqtadihil aslu annahuma intasawaya wa hasala rujhanu bil ibadatil maliyati ayyakunal ghina afdolah. Nah, jadi ayyakunal ghina afdolah ini, dengan yakuna itu ya, takwil masdar itu menjadi khobar dari walladzi ya, dari mubtada. Nah, jadi pemaknanya begini, walladzi yaqtadihil aslu, dan sesuatu yang dituntut atasnya ya, al aslu, keadaan dasar yang dituntut oleh keadaan dasarnya ya, atau yang dituntut secara mendasar dari hadis itu ya. Lalu annahuma intasawaya wa hasala ar-rajhanu bil ibadatil maliyati ini menjelaskan tentang apa itu yang dasarnya ya. Jadi di hadis itu menjelaskan seperti itu ya. Bahwasanya mereka bisa tertinggal kalau tidak baca, tapi kalau mereka baca mereka sama, karena Rasul juga menjelaskan ya.
Illa idza sona'u ma sona'tum. Kalau mereka mengerjakannya, mereka sama dengan kalian. Tetapi tetap pada akhirnya wahasolah. Nah, kan begitu ya. Dan tapi tetap dihitung bahwa ar-rajhanu itu hasil gitu, terjadi gitu dengan ibadah maliyah. Maka yang dituntut oleh ayat ini ya, atau yang dimaksudkan oleh ayat ini yaitu yang terakhir itu. Ayyakunal ghaniyu afdola, yang mesti yang kaya itu lebih utama, begitu ya. Wala syakka fi dzalika, dan ini tidak mengandung keraguan sama sekali ya. Mungkin saya keliru, semoga tidak menyesatkan. Allahumma